Kamu pernah nggak merasa kalau di dalam dirimu itu sebenarnya ada sesuatu yang hebat? Kamu merasa punya potensi besar, tapi rasanya kok susah banget keluarnya. Kayak ada pintu yang terkunci. Kamu bisa merasakannya, tapi bingung cara membukanya gimana. Mungkin kamu sudah usaha macam-macam. Kerja keras, sudah. Berdoa, sudah. Mungkin juga sudah coba bilang hal-hal positif ke diri sendiri. Afirmasi. Berharap nasib bisa berubah. Tapi kok hidup rasanya gitu-gitu aja? Masalahnya muter di situ terus. Entah itu soal uang, soal hati, atau kekecewaan yang sama. Saya juga pernah di posisi kamu. Saya cari-cari kunci itu di mana-mana. Saya pikir kuncinya itu harus kerja lebih keras lagi, atau harus belajar ilmu yang lebih rumit lagi. Sampai akhirnya saya sadar, kuncinya bukan di luar sana. Kuncinya ada di dalam diri kita. Dan rahasianya buat saya terletak pada pemahaman 3 hal. Energi, frekuensi, dan getaran vibrasi. Kedengarannya ribet ya, tapi sebenarnya sederhana. Gini cara kerjanya. Setidaknya seperti yang saya pahami, segala sesuatu di dunia ini adalah energi. Saya, kamu, pikiran kita, uang, kesempatan, semuanya adalah energi yang bergetar. Nah, alam semesta ini, tempat kita hidup, pada dasarnya adalah sistem yang cerdas. Anggap saja dia seperti cermin raksasa. Cermin itu nggak pernah pilih-pilih siapa yang mau dia pantulkan. Dia nggak peduli kamu orang baik atau jahat, kamu merasa pantas atau enggak. Cermin cuma melakukan satu hal, memantulkan apa adanya apa yang ada di depannya. Nah, getaran atau vibrasi kitalah yang sedang berdiri di depan cermin itu. Apa maksudnya vibrasi? Gampangnya itu adalah pancaran energi kita yang paling dominan. Itu adalah gabungan dari apa yang paling sering kita pikirkan, rasakan, dan yakini di dalam hati. Kalau getaran dominan yang saya pancarkan terus-menerus adalah rasa khawatir, maka alam semesta sebagai cermin nggak punya pilihan lain selain memantulkan kembali kenyataan yang bikin saya makin khawatir. Kalau getaran dominan saya adalah rasa marah, rasa kurang, rasa saya nggak pantas, ya hidup saya akan dipenuhi dengan konflik, kekurangan, dan bukti-bukti bahwa saya memang nggak pantas. Ini bukan hukuman, ini adalah sebuah mekanisme. Ini seperti hukum alam. Lalu, kenapa getaran kita seringnya jelek di frekuensi rendah? Masalahnya, banyak dari kita nggak sadar sedang memancarkan apa. Kita menderita bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita nggak tahu 2 hal. Kita nggak tahu siapa diri kita sebenarnya, dan kita nggak tahu cara kerja sistem ini. Saya percaya, settingan asli kita, kondisi alami kita adalah untuk hidup bahagia dan berkecukupan. Tapi seiring kita tumbuh dewasa, program di kepala kita ditimpa oleh omongan orang tua, oleh lingkungan, oleh pengalaman pahit di masa lalu. Kita mulai menginstal program seperti, cari uang itu susah, saya nggak sepintar dia, hidup itu perjuangan, saya nggak pantas dicintai. Inilah inti masalahnya. Hidup kamu saat ini bukanlah cerminan dari siapa kamu sebenarnya. Hidup kamu saat ini adalah cerminan dari program yang sedang berjalan di dalam dirimu. Dan dari mana sumber program itu? Dari kebiasaan kita. Kebiasaan kita, sadar atau enggak, adalah cara kita memberitahu tubuh dan alam semesta tentang siapa kita. Mewujudkan impian atau manifestasi itu bukan soal niat besar yang kita ucapkan sesekali. Perwujudan sejati itu adalah soal kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita ulang terus-menerus. Kalau kebiasaan harian saya adalah mengeluh, maka saya sedang menjalankan program mengeluh. Dan program mengeluh, ya hasilnya pasti kekecewaan. Nggak mungkin program mengeluh menghasilkan kebahagiaan. Mesinnya nggak dirancang seperti itu. Jadi, kalau saya mau mengubah hidup saya nggak bisa cuma mengubah keinginan saya. Saya harus mengubah program saya. Dan satu-satunya cara mengubah program adalah dengan menginstal kebiasaan baru.
Tapi bagaimana dengan program lama yang sudah mendarah daging? Saya sadar melawannya itu nggak berhasil. Semakin saya lawan pikiran negatif, dia malah semakin kuat. Jadi, saya belajar proses program ulang yang terdiri dari 3 langkah. Langkah pertama, sambut dan terima. Ketika sebuah keyakinan lama yang salah muncul, misalnya pikiran, saya nggak mungkin bisa, saya nggak melawannya lagi, saya cuma menyadarinya. Saya bilang dalam hati, oh, halo pikiran lama, aku melihatmu. Terima kasih sudah hadir, aku menerimamu sebagai bagian dari diriku yang dulu. Langkah kedua, lepaskan. Setelah saya menerimanya tanpa perlawanan, saya mengizinkan energi dari keyakinan itu untuk pergi. Saya melepaskannya. Nggak perlu dianalisis, nggak perlu dibedah. Saya biarkan saja dia pergi kembali ke titik nol. Langkah ketiga, isi kembali. Setelah ruang itu kosong, saya isi dengan program yang baru. Program baru itu adalah kesadaran bahwa segalanya sudah ada dan tersedia di sini saat ini. Saya menanamkan keyakinan baru bahwa saya adalah makhluk yang berkelimpahan dan saya terbuka menerima segala kebaikan. Proses ini nggak terjadi dalam semalam. Ini adalah latihan. Ini butuh kebiasaan baru yang nyata. Saya ingin berbagi beberapa kebiasaan harian yang mengubah hidup saya. Kebiasaan pertama, saat bangun tidur. Begitu mata saya melek, bahkan sebelum saya bergerak, sebelum pikiran saya lari ke daftar masalah hari itu, saya melakukan satu hal. Saya tersenyum. Saya tersenyum, lalu saya menarik napas, dan saya benar-benar merasakan nafas itu. Saya bersyukur atas nafas itu, cuma itu. Sebuah kebiasaan 5 detik yang mengatur getaran saya di pagi hari. Saya memulai hari bukan dari rasa kurang atau buru-buru, tapi dari rasa terima kasih. Kebiasaan kedua, menulis rencana kebaikan. Setelah ibadah atau meditasi pagi, saya ambil buku catatan, saya menulis minimal 2 kebaikan kecil yang ingin saya lakukan untuk orang lain hari ini. Mungkin mentraktir kopi rekan kerja, atau mengirim donasi kecil, atau sekedar menelpon orang tua. Ini adalah tabungan semesta saya. Kebiasaan ini secara paksa mengubah program saya dari aku butuh menjadi aku cukup untuk memberi. Ini adalah getaran kelimpahan yang paling murni. Dan ini mungkin adalah kebiasaan saya yang paling mengubah hidup. Saya meluangkan waktu 10-15 menit setiap hari untuk duduk diam. Tapi kuncinya di sini, saya duduk diam bukan untuk meminta sesuatu. Saya nggak bilang, saya ingin uang, saya ingin jodoh. Bukan. Saya duduk diam hanya untuk merasakan bahwa hidup saya sudah lebih dari cukup. Tepat di saat ini, saya cukup. Saya merasakan rasa cukup itu di dalam dada saya mengalir ke seluruh tubuh saya. Merasakan bahwa semua yang saya butuhkan sudah ada. Ketika saya bisa merasakan cukup bahkan sebelum apa yang saya inginkan itu terwujud, saya telah memecahkan kodenya. Saya memancarkan getaran sudah memiliki, dan cermin alam semesta nggak punya pilihan lain selain memantulkan kembali kenyataan di mana saya memang memiliki segaranya. Semua ilmu ini, semua teknik ini, pada akhirnya ditenagai oleh satu kebiasaan utama. Satu kunci pamungkas yang bisa kamu mulai detik ini juga. Itu adalah prasangka baik di atas rata-rata. Milikilah prasangka, asumsi, atau keyakinan yang luar biasa positif terhadap Tuhan, terhadap semesta, dan terhadap hidupmu. Prasangkamu adalah doamu yang paling kuat. Asumsimu adalah perintah yang kamu berikan kepada alam semesta. Jika kamu terus berprasangka bahwa hidup ini berat dan tidak adil, maka alam semesta akan berkata, siap, laksanakan, dan hidupmu akan terasa berat. Tapi kalau kamu, meskipun keadaan sedang sulit, berani berprasangka, saya selalu dijaga. Segala sesuatu ini pasti bekerja untuk kebaikan saya. Saya pasti akan bahagia dan berkelimpahan. Maka alam semesta juga akan berkata, siap, laksanakan. Prasangkamu membentuk hidupmu. Jadi, gudang segala kemungkinan di dalam dirimu itu dianggap hanya terkunci.
dia selalu terbuka lebar untukmu. Kuncinya nggak ada di luar sana, kuncinya ada di dalam getaran vibrasimu. Dan vibrasimu dibentuk oleh kebiasaanmu. Kebiasaanmu dibentuk oleh keyakinanmu, dan keyakinanmu dimulai dari prasangkamu. Mulai hari ini, pilihlah prasangkamu secara sadar. Latihlah kebiasaan barumu. Dan saksikan bagaimana cermin semesta mulai memantulkan kembali dirimu yang sejati, yaitu hidup yang penuh kebahagiaan dan kelimpahan tanpa batas.